Pemirsa, viral layanan WorldCoin dan World ID merekam retina mata warga. Kementerian Komunikasi dan Digital langsung membekukan izin operasional layanan ini. Sebuah ruko di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat ramai diserbu warga. Mereka rela antri demi mendapatkan koin yang bisa ditukar dengan uang dengan nominal mencapai Rp800.000. Nantinya uang ini bisa ditarik melalui dompet digital. Namun uang didapatkan tidak cuma-cuma. Warga harus rela scan retina matanya untuk direkam melalui aplikasi. Meski warga antusias, namun mereka tidak mengetahui kemana data mereka akan digunakan. WorldCoin itu sih aplikasi pencairan uang itu. Pencairan uang? Itu caranya gimana untuk? Kita mengidentifikasi dari mata itu, dari apa namanya? Oh, dari mata lewat alat lah gitu ya. Oh, terus langsung dapat duit? Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Nggak ada? Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Komdigi langsung membekukan sementara layanan WorldCoin dan World ID. Komdigi pun akan memanggil PT Terang Abadi untuk diperiksa lantaran perusahaan ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. WorldCoin adalah proyek yang dibuat oleh OpenAI dan resmi diluncurkan pada 24 Juli 2023. Indonesia menjadi salah satu tujuan proyek ini. Saat ini ada 29 cabang WorldCoin di seluruh Indonesia. Data pelanggan yang terkumpul akan menghasilkan identitas digital yang terhubung dengan berbagai aplikasi. Dugaan eksploitasi data pun mencuat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dan Komdigi seperti kita lihat bersama tadi membekukan sementara layanan WorldCoin dan World ID, dan Komdigi pun akan memanggil PT Terang Abadi untuk diperiksa lantaran perusahaan ini belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik. Lalu seberapa bahaya jika pengembang aplikasi mengambil data biometrik seseorang, khususnya retina? Untuk membahas ini sudah bersama kami ada Pak Alphonse Tanujaya, pakar IT dan juga korban WorldCoin, Mas Yuda. Assalamualaikum, selamat sore Mas Yuda, Pak Alphonse. Selamat sore Yudo, selamat sore. Baik. Mas Yuda dan Pak Alphonse, terima kasih. Dan kami juga pemirsa sebelumnya sudah mengundang pihak dari Komdigi, namun belum ada yang merespon. Izin Pak Alphonse, saya ke Mas Yuda terlebih dahulu. Mas Yuda, ini Anda adalah korban tadi disebutkan dari WorldCoin ini. Boleh diceritakan bagaimana Anda mengetahui ini dan seperti apa proses yang Anda sudah jalani, Mas Yuda? Awalnya saya itu dari driver per driver ya. Oke. Saya kan kerja di lapangan sebagai ojek. Dari mulut ke mulut, di sini ada yang namanya dapat duit nih, cuman buat akun aja, akunnya, dan itu downloadnya di Play Store kan. Nah, download kita dibuat bentuk email, terus dibentuk nama lengkap sama passwordnya, dan setelah itu dari situ ada penjadwalan Mas, ada penjadwalan dari aplikasinya itu buat nanti kita daftar di penjadwalan itu untuk datang atau verifikasi ke kantor tersebut. Oke. Dan Mas Yuda sudah datang ke kantor itu? Sudah datang. Itu saya sudah datang kan. Lalu apa yang dilakukan di kantor itu, Mas Yuda? Boleh diceritakan juga? Saya datang ke sana, sudah dijadwal, saya datang pagi. Dapat jadwalnya pagi, saya datang, nggak banyak antrian sih Mas, masih sedikit lah antriannya. Di sana tuh kita nonton kayak cuplikan TV gitu Mas, dan itu juga orang luar yang berbicara di TV itu, semacam video lah, kurang lebih dari 2 sampai 5 menit. Itu dijelaskan di situ World APP atau World ID ini seperti ini. Oke, jadi di sana berarti diwajibkan nonton tadi penjelasan dari video tadi ya? Iya. Sudah ya? Ya. Oke, dari informasi yang Anda dapat itu Mas Yuda dari video itu, lalu proses selanjutnya apa? Di-scan retinanya langsung atau seperti apa Mas Yuda? Sebelum di-scan retina, di aplikasi World APP-nya itu ada semacam barcode. Itu barcode yang kita buat ke aplikasi tersebut.
Itu barcode-nya nanti sama dia di-scan, barcode bahwa kita sudah hadir mungkin ya, sudah hadir, dan habis itu kita suruh diri di depan, kalau nggak salah namanya obit apa gitu, kamera bulat gitu, dan kita di-scan matanya. Oke, setelah itu apa Mas Yuda? Setelah itu kita suruh tunggu, dikasih penjelasan gini, penjelasan dari yang petugas di sananya. Ini dapat duitnya sekitar 700-800, tapi ini pun nggak bertahap. Maksudnya nggak langsung, tapi ini bertahap. Dalam 1 bulannya segini, 1 bulannya segini, tapi nggak menentu. Oke, jadi seperti itu. Ada yang dijanjikan 700 sampai 800 dan bertahap ya Mas Yuda ya. Berapa bulan bertahapnya sampai lunas itu katanya? Di situ kan kalau dijelaskannya itu ada 40 koin. 40 koin worth-nya itu ada 40. Yang pertamanya itu sudah dikasih ke saya pribadi atau ke yang lainnya sudah terdaftar itu 16. 16 itu kalau ditotalin dengan rupiahnya sekitar 180.000. Jadi dari 40 diambil 16 masih ada sisa lainnya lagi gitu Mas. Oke, jadi baru 100. Baru 16. Baru 180.000 tadi ya, Mas Yuda ya? Ya, baru 180.000 tadi. Oke. Dengan total yang kurang lebih 800. Oke, jadi prosesnya kurang lebih seperti itu Mas Yuda ya, cukup gampang dan akhirnya banyak yang datang. Oke, kita sudah dapat gambarannya, ini juga harus kita analisa bersama. Sayang sekali tapi Komdigi belum bisa hadir bersama kita, tapi paling tidak ada Pak Alphonse ya, pakar IT kita. Pak Alphonse, ini menarik ya, bagaimana ada WorldCoin, World ID tadi dan banyak orang berbondong-bondong, akhirnya Komdigi mengambil tindakan menutup sementara PT ini karena memang tadi disebutkan belum punya izin, plus juga ada dugaan eksploitasi data. Bagaimana Pak Alphonse melihat the whole story yang kita tadi lihat bersama, Pak Alphonse? Sebenarnya World ID ini mereka tujuannya adalah untuk mengidentifikasi manusia, membedakan human dengan bot. Jadi aplikasi ini nantinya ingin membedakan manusia dengan bot. Tujuannya apa? Ketika kita melakukan war ticket, kan selama ini yang menang bot. Satu orang pakai banyak komputer, bikin akun, lalu war ticket dia yang menang. Sehingga manusia kalah dengan bot. Atau ketika di media sosial, satu orang bikin ribuan akun, lalu membuat seakan-akan itu banyak orang membicarakan, padahal itu sebagian orang. Itu yang ingin diselesaikan oleh World ID ini. Karena itu mereka membutuhkan scan iris dan retina. Nah, tetap blundernya mereka adalah mereka menggabungkan dengan kripto. Jadi kalau orang datang, kamu akan dapat kripto koin dan dicicil 10 kali atau 12 kali, totalnya 800.000 gitu. Dijelaskan, memang dijelaskan. Waktu datang dijelasin, ini berapa kali kamu dapatnya kripto, jadi bukan dalam bentuk uang 800.000, tapi dalam bentuk WorldCoin. Dan WorldCoin ini fluktuatif. Nah, itu yang perlu dimengerti oleh masyarakat. Nah, jadi mungkin itu yang perlu dimengerti. Dan ya blundernya mereka karena kesannya jadi orang datang nyetor iris dikasih duit seakan-akan kamu menjual biometrik iris kamu untuk mendapatkan 200 atau 800.000. Nah, hal itu yang mungkin perlu diluruskan. Lalu data yang dikelola oleh World ID ini adalah data penduduk Indonesia. Dan data itu seharusnya dikelola dengan baik. Data iris itu, apakah udah dapat izin mengelola datanya? Apakah datanya ditaruh di Indonesia atau servernya taruh di luar negeri? Apakah di-encrypt dengan baik atau tidak? Itu secara teknis yang perlu didalami gitu loh. Nah, kalau memang itu sudah melakukan melalui aturan yang baik, lalu mengikuti perizinan, kalau dari Komdigi kan bilang belum terdaftar. Dia tidak memiliki izin gitu loh. Dia pakai izinnya perusahaan lain gitu. Nah, itu ya menjadi satu indikasi bahwa wah ini harusnya kamu ngelola data ini kamu ikut aturan, taat aturan nih gitu loh. Kalau misalnya untuk perizinannya belum taat ini ya memang perlu menjadi satu pelajaran bagi kita. Dan perusahaan juga kalau kalian memang bertujuan baik, ikutilah aturan mainnya dan lakukan dengan baik begitu. Oke, jadi sebenarnya tadi dia datanya untuk tadi mengidentifikasi atau membedakan manusia dan bot dalam beberapa kasus seperti war ticket ya, dan juga orang-orang yang membuat akun banyak, kurang lebih seperti itu ya Pak Alphonse. Tapi blundernya adalah
menggabungkan dengan kripto dan tanpa terdaftar, ya Pak Alphonse. Nah, kalau Anda melihat Pak, dari blunder yang Anda lihat ini, apakah memang ada tujuan di luar itu kalau kita lihat bahwa belum terdaftar dan juga tadi blunder dengan kripto menurut Anda, analisa Anda, Pak Alphonse? Masalahnya di luar negeri kan dilarang di beberapa negara. Mengapa dilarang? Dugaan kami dilarang karena yang dikelola ini kan data biometrik masyarakat, data penduduk. Dan negara-negara kan punya aturan seperti Indonesia. Data penduduk Indonesia, data kependudukan harus dikelola di server dalam negeri. Sedangkan kalau World ID ini dikelolanya nanti dipecah datanya, data iris yang sudah dienkripsi ya. Secara teknis kalau yang mereka katakan itu benar, itu aman karena data udah di-scan, di ORP-nya nggak disimpan, dikirim ke perangkat, lalu di perangkat dienkrip. Lalu sesudah dienkrip baru disebarkan di beberapa server di seluruh dunia untuk keperluan verifikasi nanti kan kalau mau dipakai. Nah, data yang ditaruh di beberapa server di seluruh dunia itu yang jadi masalah. Satu, yang kedua itu data masyarakat. Jadi mungkin banyak negara menolak karena mereka lebih yakin kalau yang mengelola adalah lembaga lokal, apakah lembaga pemerintah lokal atau ditunjuk pemerintah, sehingga kalau ada apa-apa kan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi itu sebabnya yang mungkin menjadi yang ini agak sulit. Tapi secara konsep sebenarnya cukup baik. Secara konsep dari ya. Ingin membedakan manusia dengan bot ini sesuatu yang patut kita apresiasi. Dan kalau sebenarnya di Indonesia kita bisa harapkan, contohnya siapa? BSSN kalau bisa kelola seperti ini gitu loh. Tetapi yang jadi pertanyaan kan, ini si World ID mengelola data retina, mereka ngasih duit supaya orang datang. Ini bukan nipu, setahu saya. Tidak ada laporan penipuan bahwa orang suruh store duit, dia kabur gitu loh. Tapi dia dikasih uang dan dikasih uang. Ini orang datang, nyetor, scan retina, ya kan, dia dapat duit. Tapi kalau lembaga pemerintah suruh kelola data, yang ada malah nungguin anggaran dari atas, udah anggaran turun nggak bisa kelola, datanya bocor gitu. Nah, saya harap lembaga pemerintah juga bisa belajar. Cobalah, kalau yang swasta kelola kok malah mereka bisa ngasih duit gitu loh, dan data itu bisa dikelola dengan baik. Kok ini malah berebut ngelola data, tapi lalu bocor dulu, berebut lepas tangan gitu. Itu mungkin bisa menjadi evaluasi bagi kita. Ini menarik ya, tapi sayang sekali ya belum ada dari Komdigi yang bisa kita ajak ngobrol. Sorry, saya kembali ke Mas Yuda. Mas Yuda, kalau Anda yang sudah menjalani proses ini, ada tidak sih Mas Yuda paksaan atau intimidasi, atau memang prosesnya sebenarnya yang Anda jalani biasa-biasa saja, bahkan tadi dapat uang Mas Yuda? Untuk keterpaksaan nggak ada Mas, karena emang sampai sana juga menanyakan perihal sudah terdaftar dan ditunjukin lagi ya barcode yang tadi saya bilang untuk di-scan. Nah, pertanyaan saya Mas Yuda, Anda ketika sudah mengikuti ini, jalan ke sana juga ikut prosesnya, ada merasa khawatir nggak sih Mas Yuda di awal, atau Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang mereka juga berikan jawaban? Mas Yuda sempat ngobrol atau sempat nanya-nanya juga di sana? Saya sempat nanyanya untuk perihal yang koinnya aja, bertahapnya dalam hal bertahapnya itu beberapa kali kah atau beberapa bulan. Dan di aplikasi tersebut kan juga ada bulan-bulannya Mas, jadi kayak bulan yang saya ini bulan kemarin kan saya sudah cair, bulan kedepannya itu ada bulan-bulannya. Dan untuk pertanyaan bahaya atau enggaknya saya nggak ada pertanyaan. Kalau untuk pribadi saya kekhawatiran sih dengan adanya seperti ini mungkin ada rasa khawatir. Tapi ya, tapi tadi kan karena saya yakin teman-teman yang datang juga karena ada iming-iming uang juga ya. Itu ya Mas Yuda ya? Iya. Karena kebutuhan aja sih Mas. Baik. Pak Alphonse, pertanyaan saya dan juga mungkin Mas Yuda dan teman-teman yang sudah ikut scan retina ini, bahaya nggak ketika data, ya sekarang sudah terjadi seperti itu beberapa orang, ada kekhawatiran yang harus kita lihat atau untuk mereka yang sudah melakukan ini Pak Alphonse? Saya kasih gambaran begini, kalau kita pakai Google Maps, kita tuh menyerahkan data pergerakan kita loh ke Google. Oh itu lebih bahaya, Google lebih tahu daripada istri saya kemana aja gitu loh. Nah, apakah itu bahaya?
Kalau disalahgunakan oleh Google, dijual, dieksploitasi itu bahaya. Tapi kita pakai terus dan kita nggak merasa takut. Kita pakai produk-produk Meta, kita nggak takut. Padahal teman kita ada di sana, kita komunikasi kemana aja ada di sana sama Microsoft. Nah jadi kalau dia tanya bahaya atau tidak, jawabannya tergantung perusahaannya, tergantung si World ID ini. Apakah selevel Google bisa dipercaya? Apakah kalau misalnya Google menyalahgunakan data ini, kerugian mereka akan jauh lebih besar daripada keuntungannya. Data Google Maps dia dieksploitasi di ini, lalu orang nggak mau pakai Google Maps, Google rugi kan? Sama seperti si WorldCoin ini. Jadi kalau mereka eksploitasi ini, apakah ada kerugiannya? Apakah besar? Kalau besar mereka nggak mau. Kalau misalnya hal itu tidak dilakukan, ya mungkin kira-kira mirip gambarannya dengan kita pakai aplikasi Google dan Meta. Walaupun kalau yang ini bentuknya biometrik, kalau Google dan Meta bentuknya bukan biometrik, tetapi itu sama-sama data yang berharga. Jadi tergantung nanti ya Pak Alphonse ya, yang provider ini apakah mereka menyalahgunakan. Tapi satu Pak Alphonse, singkat saja, dari semua cerita yang kita dapat hari ini plus pemerintah juga sudah men-shutdown lah, itu menutup tadi kantornya karena belum berizin. Apa langkah selanjutnya Pak Alphonse? Karena kalau kita lihat konsepnya Anda sebutkan tadi bagus, tapi ya mungkin ada beberapa blundernya Pak Alphonse. Saya harapkan jadi kita jangan menutup mata kita juga terhadap sesuatu yang baru. Jangan karena baru terus takut terus bilang scan iris ini sangat menakutkan, berbahaya. Lah itu kan sama aja, biometrik sama dengan fingerprint, sama dengan face recognition, palm recognition atau suara. Kita pasang muka di TikTok, suara di TikTok, kita tenang-tenang aja, itu kamu kasih sidik muka kamu gitu loh. Nah jadi kita jangan terlalu takut juga, tetapi juga jangan ceroboh. Nah, kalau misalnya Komdigi saya sarankan, jadi misalkan ingin memberikan izin, teliti cara kerjanya. Jadi jangan di stop karena dia administratif. Nanti kalau administratifnya selesai dia boleh jalan. Enggak, dilihat cara kerjanya, apakah datanya aman, apakah dienkripsi, apakah sudah diaudit dengan baik, satu. Yang kedua, apakah memang berfungsi dengan baik. Kalau berfungsi ada manfaatnya, mengapa tidak dioptimalkan? Kita kan punya kelemahan dalam pengelolaan data. Kenapa kok kalau lembaga pemerintah dikasih duit kelola datanya bocor, ini malah swasta kelola data malah bisa ngasih duit gitu. Nah itu yang perlu menjadi satu perhatian bagi kita. Jadi saya sarankan dipikirkan itu, lalu katakan misalnya mau dikasih izin di Indonesia, taruh datanya harus di Indonesia. Taruh di data center di Indonesia dan bisa diaudit sehingga bisa dilihat kalau terjadi pelanggaran atau apa bisa ditindak. Kira-kira itu sih pandangan saya. Mas Huda, ada yang ingin disampaikan terakhir singkat Mas? Penyampaian terakhir ya. Paling yang udah terjadi setelah yang udah di scan retina mata ya jalanin aja sih. Kalau untuk masalah datanya bakal disebarluaskan atau disalahgunakan, tapi itu kita Mas Yuda tadi kata Pak Alphonse jangan terlalu takut tapi juga jangan ceroboh ya. Tapi lagi-lagi ini PR buat bersama. Dan terima kasih juga Mas Yuda sudah berbagi cerita ya untuk kita semua. Sehat-sehat, selamat beraktivitas kembali Pak Alphonse. Terima kasih, analisanya menarik sekali dan kita jadi paham nih Pak ya. Konsepnya bagus tapi ada beberapa yang blunder dan harusnya pemerintah menangkap itu. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas, selamat sore.